atau Gpex Basreng yang lagi on top on their performance bisa memaksimalkan poin di match kali ini. So without further ado, let's get jump into the line of down untuk match yang kedua. Ini tadi ISPL Women Championship 2023 Day 4. Waduh. Yuk, kelas banget emang nih ya Babang Abed. Babang. Tapi, ini dia, cukup meriah nih Bet. Dimana kita tahu Valentina punya kemampuan untuk clearing jungle-nya nggak secepat Assassin atau bahkan Hero Fighter yang memang kerap kali digunakan sebagai jungler. That's why tadi kita lihat North-nya diberikan bantuan untuk clearing terhadap jungle pattern yang dia miliki, dan bahkan lihat sudah ada satu buah inisiasi dari dua pemain Gpex yang bakalan memantau pergerakan dari jungler tim Five Wins. Oke, langsung bergerak ke bagian purple buff yang masih ready on position. Kontes dari LW. Ada seorang Funi juga menarik ke arah seorang Cheney, masih terlalu dalam. Masuk ke bagian outer turret. 1, 2, 3, 4 player berkumpul. 4 melawan 4. Ada Nevila juga datang dari bagian bottom lane. Secure ternyata. Harusnya retributionnya dimenangi sama sisi North sih, karena dia udah dapetin purple buff-nya juga. Sedangkan dari Caramel dia nggak pop up retributionnya, so masih bisa diamankan dengan begitu baik oleh teman-teman Voice Win. Sementara di bagian top lane kita melihat Cincau sudah mulai ngasih pressure yang begitu meyakinkan ke arah seorang Neko, dapetin platingan juga in the early phase. Ya, sejauh ini kita bisa lihat udah ada jual beli serangan ya, kecilan yang terjadi, tapi belum berujung ke area yang adanya responsif satu sama lain. Mereka bakal coba untuk berikan distraction saja, khususnya Mei yang bakal berusaha untuk membuat North agak sedikit struggling di area early-nya. Tapi sejauh ini kita bisa lihat tim dari Fast Wins bisa mengatasinya dengan sangat baik. Pergerakan-pergerakan dari player-player Gpex Basreng di area titik penting yang dimiliki. Dan ini bakalan buying time terlebih dahulu tentunya hingga dengan kedatangan Turtle yang sudah kita lihat Turtle Camp-nya, yang dimana udah disambut hangat juga oleh Caramel. Bakal coba untuk mulai di-poking, dan ini ada satu poin pentingnya di mana posisi Turtle ini mempermudah EXP lane untuk nantinya berkontribusi untuk memberikan space terhadap jungler mereka. Oke, may the force be with you. Ada seorang Mai maju ke bagian depan, dan lihat ada serangan dari seorang Alvia, dapetin dua buah player yang didapatkan. Mai di take down. Lumayan sekarat banget membuat dari Gpex Basreng harus kehilangan satu buah turtle yang sudah mereka ingin dapatkan, dipatahkan secara cuma-cuma oleh Voice Win. Just turtle-nya dipikir begitu saja, tapi ada satu buah damage yang diberikan oleh Caramel untuk maju ke depan, dimana satu pemain down, 1 tukar 1, yang dimana kerugian yang ada di area early tadi dibalaskan begitu saja. Tapi North yang berhasil secure ke area turtle bakal jauh lebih diuntungkan dibanding Caramel, dan kita bakal lihat lagi di mana mereka reset dua-duanya, belum mau terlalu overdive, dan Mei kembali melakukan tugasnya untuk memantau pergerakan dari North yang juga sudah mulai terlihat terkawal oleh Alvia. Di sini posisinya dua belah god lane benar-benar dibiarkan independen terlebih dahulu ya. Betul, independent woman in the top lane masih sama-sama bertahan, tapi Neko udah lumayan sekarat banget datang bantuan dari seorang Alvia. Pengen coba nge-am offended, tapi ada ultimate yang diambil. Kotatar diambil, defense adjustment, tarik begitu saja, maju ke bagian depan menuju ke arah seorang North. Datang Caramel, tapi di arah backside-nya ada penyerangan dari seorang Nevila, dipecah belah. Caramel masih bernyanyi dengan begitu kuatnya maju, tapi tidak ada yang berhasil di pick off. Masih sehat walafiat, 5 lawan 5 dan masih bisa bertengger di bagian outer turret top lane. Yes, bakal coba untuk terus diaras lagi di mana Predatory Strike dibuka begitu saja untuk memukul mundur pemain-pemain yang dipilih oleh Gpex Basreng di area top lane, dan bahkan inisiasi mundur secara teratur pun sudah mulai dilontarkan, dan bahkan 5 pemain total berkumpul di area top lane hanya untuk memberikan tim baik participations mereka. Namun nampaknya masih belum ada korban jiwa yang berjatuhan juga, walaupun kini Gpex sudah kembali memancing keributan, mana Caramel maju ke area depan. Namun nampaknya hanya sedikit teori ancaman aja ketiga pemain dari Five Wins di area top lane, dan sejauh ini ya mereka kembali melakukan reset lagi, mundur lagi ke area belakang, memutar otak mereka untuk bisa mengplating setidaknya ke area gold yang terbalut di area objektif. Nanti kalau mau ngebahas sedikit ya, Voice Win performanya di game yang kedua atau match yang kedua kali ini terlihat begitu stabil. Bisa mengimbangi teman-teman dari Gpex Basreng. Tidak seperti game yang pertama Giggles yang begitu menguasai early game-nya. Harusnya mereka belajar, karena sepenting itu pembelajaran dari momen-momen early game di match yang pertama, dan langsung mereka terapkan untuk di match yang kedua. Performa yang meningkat dari teman-teman Voice Win
mencoba untuk berkumpul di bagian turtle pit-nya, tapi harusnya dipegang sama GPX Basreng karena nggak ada yang coba untuk berani kontes dikepung dari berbagai macam lini. Dan masih ada Alvia 1 lawan 1. Retribution pun secure the turtle. Yes, Turtle berhasil diamankan. Iya sih, pengalaman benar-benar dulu terbaik ya. Dengar ya pengalaman di game yang pertama, mereka langsung meningkatin performa di game yang kedua. Tapi lihat Neko yang terlalu dalam maju ke depan, harus terpunish dengan damage yang diberikan oleh Cincau. Tapi pembalasannya di area bottom lane, turret yang dimiliki oleh GPX harus tumbang. Udah ada satu buah cult altar yang dibuka guna untuk memberikan defensif ke area dua pemain total GPX di area top lane sana. Di area sisi lain, Nevila harus dikepung. Udah bakal coba untuk dipukul mundur dengan satu buah damage yang diberikan, dan jalan pulangnya langsung dijegat begitu saja dengan ada damage hentakan yang dimiliki oleh Karamel di area hutan. Yes, kehilangan satu buah auto turret juga di bagian top lane. Melihat Cincau tadi sempat hampir sekarang, tapi penyelamatannya sangat baik dari seorang Funi. Cult altar in the right timing membuat Cincau pun selamat, dan itu chemistry adik kakak memang gak bohong. Wah. Memang bukan main Kak, ya. tolong ini Kak, ya. tolong. Kru mati. Langsung di backup secara cepat ya, dan ini sinerginya benar terasa banget. Tapi Alvia yang sudah terdeteksi langsung di follow up begitu saja dengan satu Divine Judgment, bahkan damage sudah dikeluarkan. Alvia still survive, masih bisa satu altar yang baik di mana Alvia masih bisa berlindung, dan bahkan Karamel Blue memperbolehkan Alvia untuk pulang secara hidup-hidup. Nevila bakal menjadi korban selanjutnya di mana dia coba untuk maju ke depan, dan Nevila harus ter-tag down begitu saja dari teman-teman GPX masih melebihi. Bahkan Karamel pun berhasil kembali mensecure 2 poin total, berhasil diamankan, namun 3 pemain harus bisa mundur, harus lebih bisa dibilang tidak bisa diselamatkan di area hutan. 3-1, GPX Basreng dapatin momentum di bagian River dan Purple buff-nya. Menjadi pertikaian yang non-stop dan menjadi advantage yang berlebih buat teman-teman dari GPX Basreng bakal dapetin menuju ke bagian outer turret. Yang kedua di bagian bottom lane tertarik dengan Shadow Stampede menuju ke bagian depan. Karamel sudah mulai masuk, tapi ada beberapa fighter mengamuk dari seorang Nevila. Satu hit terakhir, Mei-nya terkena tetesan terakhir dari sisi Chenny. Secure the point. Tapi lihat pendapatnya Mori, oh my god, holy moly. Satu hit terakhir, Nevila hampir bisa dipanis oleh seorang Cincau Racau. Nyaris ya one last hit, dibalas one last hit, tapi nampaknya Nevila masih bisa survive. Pertikaian masih belum berhenti. Dari tadi GPX Basreng benar-benar terus memancing keributan Voice Wins di beberapa titik, entah di area top lane, di area hutan, bahkan hingga dengan di area bottom lane. Dan Free Turtle harusnya berhasil secure oleh Karamel di area objektif Turtle. Bahkan kini mereka kembali maju ke depan, dimana satu pemain harus down, Valentina harus gugur, North harus hilang di spray down di area belakang dari satu di biru melalui Neko. Namun nampaknya Alvia harus menjadi korban selanjutnya. 2 pemain untuk nothing dari tim fight yang terjadi di area purple buff, dan bahkan Karamel pun berhasil mengakuisisi purple buff dan hancurin ke area 1 objektif turret yang dimiliki oleh Voice Wins di area mid lane. Quick initiation yang sangat tepat dari seorang Funi. Dapetin momen yang sangat ciamik. Dapetin 2 buah player, and then tiba-tiba dari arah backside, Cult Altar, Divine Judgment menarik langsung ke bagian arena pertempuran, membuat teman-teman dari Voice Win terkapar tak berdaya di bagian pertengahan outer turret tengah, sekaligus kehilangan turret mereka dan menjadi keuntungannya semakin besar, memperbesar jarak dari segi keuangan dan juga turret yang dimiliki. Bakal menuju ke bagian bottom lane, ada Mai berkumpul, belum ada Divine Judgment. Dutchman mah ini ya SpongeBob ya. SpongeBob main Dutchman. Yang menghantui ya, karena memang ini dari tadi menghantui banget sih. Dan bahkan ini udah bakal coba untuk dicegat lagi. 2 pemain yang dilakukan Voice Wins, 2 pemain tumbang, dan bahkan double kill berhasil diamankan oleh seorang Karamel di area mid lane. 2 pemain lagi-lagi tidak adanya kompensasi yang berhasil diamankan oleh Voice Wins dari tim fight yang terus-menerus di-create oleh GPX. Dan bahkan ini mereka udah mulai memberanikan diri untuk maju ke area ganda depan. Inner middle pattern menjadi salah satu korban selanjutnya. Di situ lagi dengan Nevila yang guna hendak untuk memukul mundur, tapi justru malapetaka mengarah ke arah dirinya, dan dia pun harus tumbang di area mid lane sana. Betul, di flicker, di Divine Judgment langsung terkena penghakiman yang begitu menyakitkan ya. Yes. Di bagian tengah disantap rame-rame oleh teman-teman dari GPX Basreng menuju untuk kehadiran lot yang pertama. Sebentar lagi juga akan hadir ditambah 1 buah purple buff yang diambil oleh teman-teman dari GPX Basreng. Here it comes. Lord yang pertama akan hadir langsung coba untuk di-secure sama teman-teman dari GPX Basreng, karena momentum udah mereka pegang dengan keunggulan 6000 network.
buat GPX Basreng. Yes, 6.000 network, tapi berkaca dengan game yang sebelumnya ya, perbedaan 10.000 masih bisa dikejar. Jadi ini masih ada chance dan titik balik. Cuman PR mereka di sini adalah mengincar hero-hero yang memang bisa dibilang lincah juga ya. Ada Karamel yang memang dari tadi menjadi eksekutor yang baik dan cantik dari GPX Basreng, dan bahkan belum tershutdown hingga menit ke-10. Lord akan berjalan ke area bottom lane. Satu buah Holy Crystal terpantau sudah berada di dalam tubuh dari seorang Karamel, di mana akan ada 100 magic power tambahan nantinya di setiap dealing damage yang diberikan, dan ada satu buah head to head juga antara kedua belah XP lane, di mana LW dan juga Nevila berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi. Cuman perbedaannya di sini Nevila benar-benar mungkin dari perbedaan leading gold juga ya, yang membuat dia nggak bisa kasih badan, dan damage yang diberikan oleh GPX Basreng justru meluluhlantahkan tubuh dari seorang Nevila. Oh, nggak ada berapa spiker dari seorang Nevila di flicker. Flicker di bawah flicker oleh kedua belah player di bagian bottom lane. Sudah mulai masuk, mendobrak pertahanan dari teman-teman Voice Win. Ada flicker di Adjustment menuju ke arah seorang North, sang jungler. Tidak ada Valentina, tidak ada IMU yang bakal dicuri oleh teman-teman dari Voice Win. Menuju ke bagian di tengah, masih bisa dipertahankan begitu saja menuju. Selanjutnya, akankah ke bagian bottom lane ataupun top lane? Menuju ke bagian top lane ternyata pilihannya. Karena sudah setengah bar HP tersisa. Sementara dari Karamel mulai nge-dive in, dan Nevila terlalu dalam. Membuat kematian begitu menyakitkan diterima oleh teman-teman Voice Win. Tapi, at the end of the day, ada sebuah serangan spray down dari GPX Basreng berhasil menumbangkan seorang Funi di depan muka turret Voice Win. Yes, ini setidaknya satu persatu ya. Shutdown ini bakal jadi salah satu bentuk tabungan, tapi lihat dengan hilangnya Fudi dibalas lagi dengan hilangnya Pace Turret yang harus terus di area bottom lane, dan bahkan udah satu buah inisiasi already maju ke depan, follow up lagi dengan Edenic dari seorang Karamel yang maju ke area lini pertahanan yang dimiliki oleh Voice Win. North still survive, Spider Apex guna untuk memukul mundur pemain berhasil membuahkan hasil Inafuni, dan Cincau harus ter-take down, double kill, berhasil diamankan. 3 pemain tersisa harus mundur secara teratur ke area lini yang lebih safe lagi, dan ini bisa jadi chance Voice untuk maju ke area depan, tapi nampaknya mereka benar-benar penuh perhatian dan perhitungan terlebih dahulu. Walaupun mereka berhasil nge-pick off 2 pemain di sini, tapi mereka belum boleh terlalu gegabah untuk maju ke area pertahanan yang dimiliki oleh GPX Basreng. Kalau ngelihat momen tadi kayak deja vu ya. Apa tuh? Voice Win yang tadi lagi bertahan dapatin 2 poin kill. sih. Tapi kali ini sudah mulai menyerang lagi ke bagian sisi Karamel yang lumayan sekarang banget terkecil oleh seorang Nevila. Tapi LW masih bisa menghindari pertempuran, dan so far masih keep up the momentum. 6.000 dipegang sama anak-anak GPX Basreng, sementara dari North udah jadi karena Divine Glaive dan kehilangan satu buah base turret di bagian bottom lane. Mainnya terpancing, Divine Judgment hilang secara instan kill. North again and again, 2 times in a row berhasil di pick up begitu saja, tapi maju ke bagian depan dari seorang Karamel menginjak ke arah seorang Nevila. Maju terus pantang mundur karena datang malah bantuan dari seorang Furi di bagian backside. Mainnya di take down, dan ternyata dive in menuju seorang Neko. Neko menjadi korban yang kedua, dan yang ketiga jatuh ke tangan Alvia. 1, 2, 3 Wow. dibukakan dengan 1 player, yaitu seorang Mei. 2 pemain tersisa, dan ini chance buat GPX untuk masuk langsung ke area objektif Lord, dan ini lagi-lagi bakal jadi free hit karya Lord dari teman-teman GPX Basreng yang harus dimaksimalkan untuk nantinya menembus ke area lini pertahanan yang dimiliki oleh Polres. Dan kita bakal lihat dengan area Cheney yang baru terpick off 1 kali, sebetulnya ini masih ada peluang untuk mereka bisa mempertahankan high ground defense yang mereka miliki dengan adanya area effect yang hadir dari Ventus Astrix itu sendiri. Dan ini PR-nya mereka terlihat menyebar visions mereka ya, khususnya dari GPX Basreng yang langsung memanage wave minion dari area bottom lane yang sudah terlihat cukup baik dan rapi, dan mid topnya sih ini yang bakalan difokusin juga, karena nanti kemungkinan besar Lord akan berjalan ke area bottom lane yang memang sudah kehilangan base turret di area tersebut. Betul, menuju ke bagian bottom lane dan top lane yang sudah berkumpul. 1, 2, 3, 4, 5. Ini lagi ya, momen dari GPX Basreng dapat di Divine Judgment, langsung ke arah North lagi. North benar-benar tidak dibuat bebas, tentram hidupnya. Langsung menjadi korban jiwa incaran dari seorang Mei, targeting yang begitu optimal.
dapatkan oleh GPS Basrai. Pengusiran dengan adanya sebuah Weather Ice Strike, tapi membuat dari LW tidak gentar untuk mundur, malah maju terus. Ditambah ada kesalahan dari seorang Funi, ada terkena berapa Spiker menuju ke arah seorang Nevila, bernyanyi berputar-putar karamel. Lumayan sekar banget, satu hit terakhir karena Nevila, tapi Nevila masih bisa mundur dan selamat. Sehat walafiat menuju ke bagian bottom lane, masih ada Lot yang mengamuk, bakal coba untuk dikawal. 1, 2, 3, 4 player dapat maju ke arah depan, mainnya di Judgment menuju ke arah seorang dari Parcha. Nomor defensif dan membuat dari teman-teman dari GPS Basri berbawa ke area base-nya dan membuat Voice win. Tidak bisa mendapatkan kemenangan yang kedua, dan ini menjadi kemenangan yang mutlak untuk GPX Basri. Wow. Voice Wins harus bertekuk lutut atas GPX Basrange di match kita yang kedua, di mana GPX masih mengkonsistensikan pola permainan mereka dari